Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sebentar kita dengar Tuhan titipkan kepada saya, karena momen-momen ini yang terbaik saya sebagai gembala harus menyampaikan agar supaya jemaat Tuhan bisa betul-betul mendengar yang saya rindu, supaya kita ini sadar. Ya, yang saya rindu itu supaya kita itu sadar. Minggu lalu saya berbicara, ada seorang hamba Tuhan, sudah tua, dia seorang gembala. Minggu pertama dia menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu jemaat dengar, oke, puji Tuhan, kita diberkati. Minggu kedua dia sampaikan firman Tuhan lagi. Tapi yang dia sampaikan firman Tuhan itu lagi. Ya, itu lagi dia sampaikan. Jemaat mulai, aduh, ini om minggu lalu sudah sampaikan, sekarang dia sampaikan lagi. Aduh, ya sudah, kita dengar saja. Tapi waktu dengar, mohon maaf, pantatnya udah panas, goyang seperti ada paku. Waduh, ini lagi, diulang lagi. Ya sudah, karena mereka adalah orang-orang yang nunduk, taat semuanya, mereka diam. Yang ketiga, waktu dia sampaikan lagi orang tua ini, itu lagi. Ya, itu lagi yang disampaikan. Pada waktu dia sampaikan, itu lagi. Ini satu sama lain sudah melihat. Ini mungkin om ini sudah tua, dia tidak ada bahan atau firman Tuhan yang harus disampaikan. Kok itu saja terus? Ayo, siapa yang bisa berbicara? Omong sama dia, tetapi ingat loh, berbicara dengan seorang hamba Tuhan atau gembala dengan punya ada sopan santun. Bahasa Mandarin bilang punya limau, punya aturan. Ya, bukan tabrak sini, tabrak sana. Omong, oke. Sepakat mereka, baik, kalau sampai minggu depan lagi om ini sampaikan masih begitu, kita akan berbicara. Nah, waktu disampaikan, mari yang terakhir kita baca lagi firman Tuhan. Loh, kok itu lagi? Waktu dia sampaikan, mohon maaf om, mungkin om tidak sadar, di dalam 1 bulan ini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, om hanya sampaikan itu saja. Apa tidak ada bahan lain? Jadi om ini, hamba Tuhan ini, gembala ini mengatakan, ya, apakah yang saya sampaikan kepada kalian 1, 2, 3, 4 persis waktu itu 1 bulan hanya minggu, ada 4 minggu saja, kalian sudah lakukan? Apakah kalian sudah lakukan? Apa tidak? Sadar. Semua diam. Sudah ada di antara yang sudah lakukan? Semua diam. Jadi saya mau sampaikan ini supaya Tuhan bilang berbahagialah kamu yang sudah membaca, yang sudah mendengar, dan merenungkan, dan paling istimewa melakukan. Apa kalian sudah melakukan atau tidak? Jadi aneh, ya. Jadi kalau gereja ini dengar baik-baik, jangan ngantok Bu di belakang Bu. Jadi kalau gereja ini menyampaikan dan tidak ada, apalagi momen Natal, tidak ada undang orang siapa-siapa dan lain-lain. Ya. Tetapi ini yang paling penting, kita ikut Tuhan. Ada satu perubahan. Karena satu saat waktu kita pulang, perubahan ini yang membawa kepada kita. Saya bukan kasih kode di dalam politik. Tidak. Tapi perubahan hidup kita ini. Karena perubahan hidup kita yang dulu gelap menjadi terang. Terang ini yang membawa kehidupan kita ini ke atas. Karena Tuhan bilang, apa yang kau perbuat menyertai engkau. Jadi kami di sini tidak undang-undang siapa-siapa. Saya sebagai gembala. Sore nanti saya harus sampaikan lagi. Besok sore saya harus sampaikan lagi. Besok pagi saya harus pergi ke guru saya, gembala saya, untuk datang. Saya bawa istri anak-anak pergi ke sana. Saya harus punya aturan. Saya datang. Karena apa? Tuhan suruh. Engkau lakukan ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada saya. Saya hanya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan hari ini saya melihat
ada anak-anak kita sekolah Alkitab. Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dipimpin oleh Pastor Josia. Ya, Gohong membawai. Luar biasa. Dia bawa teman-teman sekolah ini. Dan dia bawa dari tempat kuliahnya di Jawa Tengah, dan mereka tinggal semua di Josia. Makanya tadi Ivon bilang, Om, mohon maaf saya terlambat. Karena apa? Kamar mandi hanya satu, saling satu sama lain bergantian. Ya, dan mereka ini anak-anak sekolah Alkitab. Kalian ingat ya, kalian sekolah Alkitab. Kalau kalian dengar firman saja, kalian tunduk, kalian punya kepala, kalian ngantuk, itu berarti kamu sudah tidak bisa jadi sekolah Alkitab. Ya, kamu tolak semua. Tetapi kalau kalian dengar baik-baik ini, merenungkan apa yang disampaikan, kalian bisa menjadi berkat. Dan kalian nanti menjadi ujung-ujung tombaknya Tuhan untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke, saya ajak kepada Bapak Ibu membaca di dalam Matius 25. Matius 25 ayatnya yang pertama, kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, bukan 12, 13. Semua sudah dapat? Saya membaca. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyaknya dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua itu lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran, ini adalah satu nasihat, ini adalah satu teguran untuk kami. Tentu 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus berkata dengan perumpamaan ini. Tapi saat ini Tuhan ingatkan kita. Semua kita saat ini memperingati hari kelahiran Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Saya percaya nanti sore mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang lain, kalau dia mau datang, dia datang. Kalau dia tidak mau datang, ya sudah. Bahasa Mandarin bilang yang sudah mundur, wanle sudah habis. Ya, habis sudah. Tapi kita berdoa supaya mereka jangan putus dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Itu waktu itu kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus datang berupa bayi.
Tapi yang kita belajar ini, Tuhan Yesus datang berupa raja. Yang saat ini kita sedang menanti. Kalau hari ini atau sebentar sore atau besok, ya, untuk memperingatkan 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus datang ke dunia. Kita sudah banyak mendengar. Untuk apa? Supaya siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya binasa. Yang percaya itu dengan sungguh-sungguh mau berubah. Dia percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupannya dan dia berubah. Dia akan diselamatkan. Tetapi yang percaya sama Tuhan Yesus, Kristen silam, Kristen Nataru, Natal tahun baru, tidak berubah. Dia tidak mendapatkan, tetap binasa. Tapi saya sebagai gembala pada pagi hari ini menyampaikan kita semua untuk jemaat, menyadarkan kita. Boleh merenungkan sejenak, apakah kita ini pengikut Kristus, sudah menjadi pengikut Kristus yang benar-benar sudah berubah, sifat wataknya sudah berubah, karakter attitude-nya yang lama sudah berubah atau tidak? Ya, boleh kita merenungkan. Tapi kalau sudah berubah, bertahanlah terus, bertahan terus. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bukan menakut-nakuti. Tanda-tanda ini sudah sangat-sangat dekat. Ya, tanda-tanda ini sudah sangat-sangat dekat. Bahkan sekarang diizinkan. Di mana-mana orang sakit. Di mana-mana orang sakit. Ya, sakit ini sudah menandakan ada COVID lagi yang baru. Di mana-mana sakit. Tapi percaya kalau kita jaga tubuh kita, kita melekat dengan Tuhan. Ada pagar-pagar yang memagari kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentang apa? Ada 5 gadis bijaksana. 10 gadis diberikan perumpamaan. Ada satu saat Tuhan akan datang. Coba terjemahan sehari-hari. Tolong dikeluarkan terjemahan sehari-hari di dalam Matius 25. Ayatnya yang pertama. Dikatakan agak cepat. Ya, agak cepat. Terjemahan sehari-hari. Apabila anak manusia datang. Ya, sebagai Tuhan. Dia akan datang. Jangan bikin main gila. Dia pasti datang. Semua apa yang dijanjikan semua, tinggal ini satu. Ya, naik ke surga sudah, siapkan tempat untuk kita. Ya, sudah, sekarang dia sudah siapkan, nanti sudah semua sudah tersedia, dia akan datang. Jadi kita ini jangan biasa-biasa saja jadi orang. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, ya, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. 10 gadis pengiring pengantin masing-masing mengambil pelita lalu pergi menyambut pengantin laki-laki. Ya. Jadi kembali lagi. Jadi ada satu saat, kembali terjemahan biasa, ada satu saat Tuhan akan datang. Dan dikasih perumpamaan di situ. Ada perumpamaan, ada 10 gadis. Ya. Ada gadis yang bijaksana, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Tuhan Yesus itu pengantin. Ya, kita ini yang diminangkan, yang dikawinkan. Ya, tapi bagaimana? Kita ini menyambut Tuhan. Kita ini sebagai orang yang bijaksana, 5 gadis bijaksana atau 5 gadis yang bodoh. Coba Bapak Ibu, kita semua ini bukan gadis-gadis, tidak. Tetapi kita ini adalah manusia yang ada, yang menanti kedatangan Tuhan. Kita ini mengiringi Tuhan, kita ini bijaksana, atau kita ini adalah orang bodoh. Coba renungkan. Kalau kita bijaksana, pertahankan bijaksana ini. Orang yang bijaksana, orang yang telah dibaharui oleh Tuhan. Dia menjadi manusia baru itu dia bijaksana. Kalau dia sudah menjadi manusia baru, lain hidupnya. Coba kita melihat Daniel 12 ayat yang ketiga.
Daniel 12 ayatnya yang ketiga, bijaksana. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang yang bijaksana, ya, dia akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Itu orang yang bijaksana. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tapi kalau orang yang tidak bijaksana, orang bodoh tidak menjadi berkat. Maka itu saya bilang, Tuhan izinkan saya, ya, engkau harus jadi berkat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang susah-susah ini. Mau ngomong saja tidak bisa ngomong. Mau makan saja jari tangan tidak ada. Ya. Engkau harus jadi berkat. Dan saya bersyukur anak-anak saya ajak mereka mau pergi. Kalau kita bijaksana, ya, kalau kita bijaksana kita mau lakukan itu. Artinya orang yang sudah diperbarui hidupnya dia mau. Bukan saya bilang Bapak Ibu belum diperbaharui, tapi kalau kita mau jalankan, dikatakan di sini seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Coba kita merenungkan, apa di antara kita ini orang yang bijaksana apa tidak? Mohon maaf, barusan ada di grup. Di grup itu dia kirimkan bahwa mau menjual sesuatu. Waktu dia mau menjual sesuatu, saya guyon. Ya, guyon. Loh, ini barang ini bisa dimakan. Apakah barang ini mau disumbang apa tidak? Langsung dia jawab, tidak disumbang. Ini dijual. Oh ya, dijual. Oh, tak pikir mau disumbang, saya ngomong. Tapi saya tahu dia juga main-main saja. Oh, saya pikir mau dijual. Langsung dia kasih tanda. Wah, mate. Dibikin seolah-olah orang sendiri langsung geplak jatuh. Wah, tapi saya tahu itu hanya guyon. Ya. Tetapi orang kalau bijaksana, ya, bijaksana, dia suka. Oh ya, saya mau menjadi berkat dan lain-lain. Mau jadi berkat. Dari mana saya dapat biri? Kalau kita punya iman, pasti bisa. Ya, tapi saya percaya waktu itu hanya guyon-guyon. Saya hanya tertawa. Oh iya, betul. Jadi kalau kita jadi manusia yang bijaksana, seperti 5 gadis bijaksana yang bijaksana ini, kita melihat ending hidupnya pada waktu Tuhan kita Yesus datang, dia sudah ada persiapan. Dia sudah ada persiapan. Karena apa? Cara berpikirnya, hatinya sudah dirubah. Jadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu, mungkin saya menerangkan kepada Bapak Ibu atau mungkin kurang pas. Tetapi intinya, orang yang bijaksana, orang yang telah dirubah pikiran hatinya. Maka itu Tuhan Yesus datang. Siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Yang percaya itu dengan mengaku dengan mulut Yesus sebagai juru selamat, hatinya percaya betul-betul. Dan waktu dia percaya, Roh Tuhan itu turun masuk di dalam hidupnya, rubah dia. Contoh, seperti saya tidak bilang saya hebat, tidak. Orang saya dulu bukan ini. Orang saya ini susu, ego. Orang saya ini ada dalam kegelapan. Maksudnya orang dunia. Bukan kegelapan jahat, tidak. Saya suka tolong orang juga. Ya, cuma ego betul-betul. Tapi waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya jalankan, saya itu dirubah. Ya, dirubah. Sampai saudara-saudara saya ini bingung. Wah, kamu ini seperti ini ya. Kok jalankan seperti ini? Karena mereka tahu dulu saya tidak begini. Teman-teman saya juga kok sampai begini. Ya, saya bilang itu karena Tuhan yang bisa merubah saya. Yang bisa merubah saya. Mau melakukan ini. Dan saya sebagai pemimpin, saya sebagai bapak, bawa anak-anak saya. Istri,
untuk mendapatkan istri yang bijaksana. Anak-anak ikut. Sesibuk apapun kamu tinggalkan. Kamu ikut ini. Iya. Itu bijaksana. Dan kita percaya orang yang bijaksana hidupnya kemudian itu dan akhirat yang Tuhan sudah naik ke atas siapkan untuk tempat kita itu sudah ada. Jadi saya dari mimbar saya berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan, ayo jemaat Tuhan hiduplah bijaksana. Ya. Arti bijaksana yang sudah dirubah pikiran hatinya. Hiduplah bijaksana. Gadis yang bodoh. Ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ini adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Dia punya pelita, tapi minyaknya sudah tidak ada. Bodoh. Ya. Dan waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang, dia bingung. Pelita dia pegang, tapi minyaknya tidak ada. Tetapi yang saya mau berbicara, di antara jemaat Tuhan yang ada di sini, apakah kita termasuk orang-orang gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Kalau orang yang gadis yang bodoh, Bapak Ibu jalankan itu, hidup itu, sudah. Ini kebenaran firman Tuhan ya dan amin dan pasti terjadi. Satu kali Tuhan Yesus datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, enyahlah kamu. Ya, enyahlah kamu. Jadi mari jangan jadi gadis yang bodoh. Kalau kita jadi gadis yang bodoh di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita hidup di dalam kebodohan kita. Kita hidup di dalam kegelapan kita. Gadis boleh bilang nanti dikatakan sebagai istri. Istri yang bodoh susah. Maka itu mari. Kalau kita mencari pasangan hidup, jangan kita cari pasangan hidup yang bodoh. Artinya yang bodoh bukan sekolahnya bodoh, nilainya jelek, tidak. Ya. Yang dikatakan bodoh itu ikut Tuhan, tapi tidak mau percaya sungguh-sungguh. Dia tidak mau taruh Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan itu ditaruhkan di luar. Dia tidak mau taruh. Jadi kehidupannya tidak ada perubahan. Bodoh. Susah kalau dapat. Jadi saya ingatkan, kita kalau mencari istri, jangan cari istri yang bodoh. Kalau mencari istri yang bodoh, dia mencelakakan suaminya. Maka itu Tuhan Yesus tidak mau dapat orang bodoh. Dia mencelakakan. Coba jemaat Tuhan yang ada. Yang mungkin sudah menikah, yang mendapatkan istri yang tidak benar, istri bodoh. Enak apa tidak? Tidak enak kan? Wah, sumpah stres. Tapi mendapatkan istri yang bijaksana. Apakah bisa Pak kita bisa menjadi bijaksana? Bisa. Kita percaya Tuhan Yesus, kita jalan terus dengan dia. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita jalan terus sampai akhir. Tapi kalau kita menjadi gadis yang bodoh, kita tidak mau jalan. Kita nuruti kedagingan kita. Kita nuruti keduniawian kita yang ada. Jangan. Mulai kemarin dulu lalu, ada seseorang telepon sama saya. Dia susah. Jadi kenapa? Saya tekankan kepada jemaat-jemaat ini. Jangan jadi bodoh. Hidupmu sudah memulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan daging. Dan orang itu saya menasihati, saya tegur dia, tidak bisa diomongi. Karena apa? Ada sayap. Dia mendapatkan istri yang bodoh. Singkat cerita, dia mendapatkan istri yang bodoh. Anak laki ini bagus, waduh begini. Tapi mendapatkan istri yang bodoh. Istri keduniawian, ke gereja bukan tidak, nyanyi bukan bilang tidak, semua dia lakukan, tetapi sifatnya tetap bodoh. Ya, membuat suaminya susah. Suaminya telepon kepada saya, dia menceritakan kesusahan. Saya kan tahu, maka itu kalau Bapak Ibu, saya tegur kepada Bapak Ibu karena ada tujuan. Bukan menjelekkan Bapak Ibu, karena ini supaya Bapak Ibu ingat, jangan macam-macam nanti ini.
Saya mengalami. Dia menceritakan bagaimana kesulitan dia. Dia minta kekuatan kepada saya. Saya bilang, saya bisa memberikan engkau kekuatan. Tapi sebelumnya, sekarang ini engkau dalam keadaan terpuruk. Kenapa engkau bisa keadaan terpuruk ini? Karena kau tidak mau dengar. Kau lawan, kau berontak. Sekarang kan kau susah. Ya, kau susah kan? Susah. Jadi sekarang susahmu engkau pikir baik-baik. Karena apa? Karena dosa. Kalau kau minta saya doakan kamu, tapi engkau masih simpan itu dosa yang ada di dalam hidup ini, mana bisa Tuhan jawab? Tuhan itu mau memberkati kepada orang yang benar. Tetapi kau masih simpan ini dosa. Ibaratnya contoh. Seperti orang sakit. Dia datang sama dokter, dokter saya sakit. Ibu Retno sekarang sedang sakit. Dia pergi sama dokter. Dokter ini saya sakit. Sakit apa? Ya pokoknya saya sakit. Dokter bilang kau tidak kasih tahu saya bagaimana? Ya. Kemarin saya lihat ibunya batuk. Saya telepon teman saya dokter. Ini gimana Pak dokter? Dia bilang kita harus tahu dulu sakitnya bagaimana. Tolong ambil darah supaya dari hasilnya itu semua baru kita bisa kasihkan obat. Jadi saya bilang engkau sekarang susah. Kau periksa dirimu. Saya tahu ceritanya semua. Ternyata yang mencelakakan engkau, istrimu. Yang mencelakakan engkau, istrimu yang mencelakakan. Ya, jadi ini. Kenapa? Engkau terlalu baik. Istrimu seperti ini. Menuntut terlalu banyak. Dan kau lakukan ini. Dan sekarang engkau hidup di dalam kesusahan. Karena apa? Engkau terlalu baik. Ya. Mempelai laki ini terlalu baik. Tuhan Yesus terlalu baik. Jadi istrinya ini memperdayakan kebaikannya. Menuntut dan lain-lain, dia ikut. Nah sekarang susah. Susah betul-betul. Saya sampai bicara di telepon kurang lebih 2 jam lebih. Ya, saya nasihati dia, dia nangis. Sesudah itu selesai, ayo kita berdoa. Saya suruh ibu gembala doakan dia. Waktu ibu gembala doakan dia, ibu gembala doa, ibu gembala nangis kayak anak kecil. Karena apa? Mendapatkan istri yang bodoh, gadis yang bodoh. Jadi kalau gadis yang bodoh itu, dia hanya merongrong, merusak semuanya. Dia sebenarnya gadis ini harus mendukung kepada suaminya. Menjadi leher, menjadi berkat. Itu yang benar. Seperti ibu gembala. Ya, saya ngomong sama dia. Saya ngomong semua, dia mendukung semua. Kamu ingat ya, siapkan tadi Tuhan, oke. Dia sudah siapkan, kamu lakukan ini. Dia sudah siapkan, dia mendukung. Ayo, capek kita pergi pelayanan, ayo. Dia mendukung semua. Istri yang bijaksana, tapi istri yang bodoh tidak. Merusak rumah tangga. Kemarin waktu saya berbicara dengan jemaat, sedang ngomong, dia lagi telepon sama saya. Dia sekarang ada di ujung tanduk. Maka itu kenapa saya sebagai gembala, saya tahu saya punya anak-anak nanti yang lain akan jadi ujung tanduk dan lain-lain saya tahu. Saya mau nasihati, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Dia sudah ada di ujung tanduk. Saya katakan kepada dia, pada waktu engkau enak kan saya tidak bisa berbicara. Ya, sekarang engkau susah, baru kau datang sama saya, baru saya bisa berbicara. Saya tahu, ya jemaat-jemaat Tuhan, gerak Bapak Ibu saya tahu, bagaimana kerohaniannya, saya tahu. Tapi saya kan tidak ingin sampai susah seperti itu. 25 tahun saya jadi gembala, saya melihat orang-orang yang berontak, orang-orang yang saya melihat tidak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Ya, karena itu memang firman Tuhan. Seperti 5 gadis bijaksana, bodoh, tidak bisa diomong. Tapi kita belajar di dalam ayatnya yang kedua, dilihat di sini. Di dalam ayatnya yang kedua, tolong dikeluarkan. 5 di antara bodoh dan 5 di antara bijaksana. Lanjut yang ketiga. Dikatakan di sini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh
membawa pelita. Ada di sini gadis-gadis yang bodoh. Jangan diartikan gadis-gadis seperti Vina, oh gadis seperti Sabrina, Ina, siapa lagi semua yang ada di sini yang belum menikah gadis. Tidak. Kita ini laki-laki juga disebutkan nanti artinya gadis-gadis. Ya, dikatakan di sini punya pelita, tapi minyaknya tidak ada. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Dengar baik-baik ini. Yang ketiga, keempat. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Itu dulu, ya. Gadis yang bodoh hanya mengaku percaya Tuhan Yesus, tetapi hatinya tidak. Hatinya tidak, jauh daripada Tuhan. Minyak itu tidak ada. Roh Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Jadi kosong, tidak ada. Hanya percaya Tuhan Yesus. Tolong di belakang. Apakah jemaat-jemaat yang ada di sini kalian hanya percaya Tuhan Yesus saja? Ya. Tetapi tidak ada simpan roh Tuhan dalam hidup? Pak, bagaimana Pak? Kita percaya Tuhan Yesus dan simpan, bagaimana caranya? Tandanya satu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, pasti sudah ada tampil beda hidup kita. Bukan tampil beda uang, tidak. Karakter, sifat, watak kita itu sudah berubah. Sekali lagi, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, pasti ada tampil beda. Pasti ada tampil beda. Karakter, sifat, watak karakter kita yang lama itu pasti sudah tidak ada. Kita sudah mulai yang baru. Itu ada minyak. Ada roh Tuhan dalamnya. Sehingga orang yang seperti itu, gadis bijaksana itu, dia mendapatkan minyak situ. Waktu dia menghadapi persoalan, masalah, dia itu tenang. Dia penuh dengan ketentraman, kedamaian, sukacita. Tapi kalau gadis yang bodoh, itu tidak ada apa-apa. Hidup ini tambah hari tambah susah ya. Kalau Josia enak, ada papa, mama, Pa, Ma, aku mau pulang. Ya, papa, mama kirim uang sama kamu. Ya, itu masih tidak apa-apa. Tapi ini sekarang kalau kita ini, gadis yang bodoh, kita mengalami persoalan, masalah, itu bisa kita lihat. Ini manusia bijaksana atau manusia bodoh. Kalau kita mendapatkan teguran-teguran, kita bisa mendengar dan kita melakukan apa tidak. Itu yang dikatakan gadis yang bijaksana. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dan kita tidak melakukan, kita marah dan lain-lain. Dan kita ada di gereja sudah tidak bisa tenang dan lain-lain. Hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita itu kita pakai di dalam kegelapan. Itu berarti kita ini masih gadis yang bodoh. Meskipun kita ada di mimbar, seperti saya sekarang ini berkhotbah. Saya berkhotbah. Tetapi waktu saya ketemu masalah, saya bingung dah karuan-karuan. Emosi saya keluar. Pikiran saya yang ada jahat melulu dan lain-lain. Saya itu masih gadis yang bodoh. Minyak itu sudah tidak ada di dalam hidup kita. Maka itu dia katakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Buli-buli itu tempayan. 2000 tahun yang lalu, kalau sekarang bisa buli-buli di ini seperti ini diisikan minyak. Dia tidak akan tumpah. Kalau zaman dulu buli-buli itu dibuat daripada tanah liat atau keramik dibuat dan diisi. Jadi minyak itu kan tidak kelihatan di dalam. Ini kalau air ini kan kelihatan, itu minyak tidak kelihatan. Di situ kita melihat yang bijaksana itu dia ada minyak. Dia persiapkan Tuhan. Dia mengaku Yesus sebagai juru selamat dan juga dia buka hati kita. Buka hati besar-besar dan Tuhan masuk dalam hidupnya. Sehingga hidupnya penuh dengan bijaksana. Ya, hidupnya penuh dengan kasih.
Hidupnya penuh dengan ketenangan, kedamaian. Itu bijaksana. Karena apa? Dia sudah diperbarui. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akhiri nanti coba kita renungkan. Kita ini termasuk gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana. Ini anak-anak sekolah Alkitab ini. Kalian ini termasuk gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana. Kalau kalian ini menjadi gadis yang bijaksana, kalian sungguh-sungguh rindu bagaimana mau berubah jadi manusia yang baru. Tapi kalau kalian menjadi manusia, gadis yang bodoh, dah kepingin. Ya pasti datang lain, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ingat anak-anak sekolah Alkitab, kalian kalau sekolah memang itu sungguh-sungguh kalian berubah menjadi manusia yang bijaksana, hidup kalian itu menyertai sampai ke belakang. Om ini dulu sekolah Alkitab. Di sini juga ada beberapa anak-anak yang sekolah Alkitab. Mereka sudah diwisuda, oke, bagus. Ya, tetapi bagaimana kehidupannya? Bodoh atau bijaksana? Jadi bukan diploma yang kalian dapat, ya, tetapi yang penting kehidupan kalian. Kalian sekolah diajarkan firman Tuhan, diajarkan supaya firman itu merubah pikiran hati kalian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hidup ini menceritakan supaya menyertai kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita boleh merenungkan, kita ini gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana. Renungkan itu dulu. Saya tidak berbicara yang lain, kita coba merenungkan hidup kita ini. Selama kita ikut Tuhan, kita ini termasuk apa? Bodoh atau bijaksana. Yang ketiga, keempat, kelima kita lihat. Kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kembali lagi di dalam ayatnya yang kelima. Menunggu, banyak orang mengatakan, katanya Tuhan mau datang, kok sampai sekarang Tuhan belum datang. Ingat, Tuhan datang itu berupa dua perumpamaan. Saat ini, tiba-tiba saya sedang menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba saya jatuh. Ya, saya datang sudah ketemu dengan Tuhan. Ya, ketemu dengan Tuhan. Pasti waktu saya jatuh, waduh istri saya nangis, aduh bangun. Dan lain-lain segala semua. Jemaat angkat bawa ke rumah sakit. Bangun. Sudah jalan. Tapi yang paling penting satu. Waktu saya jalan naik ke atas, roh saya naik ketemu Bapa di surga. Kalau saya gadis yang bijaksana, betul-betul song-songlah, ayo masuk, ya, engkau akan makan bersama dengan saya. Tetapi kalau gadis yang bodoh, pendeta atau gembala yang bodoh, boleh engkau menyampaikan pada waktu engkau jatuh di mimbar, namamu tidak tercatat di atas karena kebodohan kita, karena sifat watak karakter kita yang tidak mau berubah, percuma. Jadi Tuhan katakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, banyak orang berpikir, masih lama Tuhan belum datang, biar saja. Diizinkan rohaninya tertidur, rohaninya mati. Sekali lagi diizinkan rohaninya tertidur, rohaninya mati. Saya melihat akhir zaman ini, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang rohaninya sudah mati. Ya, tidak tahu kenapa. Terbuai dengan kehidupan mereka, atau mereka sudah putus asa. Tuhan, percuma. Seperti di Mazmur Asaf berkata di dalam Mazmur 73 tentang orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dengan orang-orang yang tidak sungguh sama Tuhan. Kok hidupnya yang sungguh-sungguh kok susah, hidup itu berat, yang tidak sungguh-sungguh kok hidup enak. Tetapi pada waktu Mazmur Asaf katakan dia sudah sampai di atas, dia tahu bahwa
Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu yang Tuhan senang. Tapi sekarang kita berpikir kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Bapak Ibu, tidak lama lagi Tuhan datang. Sudah ada tanda-tanda. Kesulitan-kesulitan ini sudah ada. Banyak sekarang orang susah. Ini sekarang ini liburan kan, mulai kemarin semua pada keluar kota. Semua pada keluar kota, terima gajian, semua berangkat pergi luar kota. Dapat hongli yang orang Kristen, maksudnya angpau, hasil kerja, dapat. Mereka pakai pergi luar kota. Habiskan semua, pulang, mulai kerja tanggal 2. Uang sudah habis. Barang semua ini naik. Keadaan suhu politik ini panas. Tambah hari bukan tambah baik, tambah hari tambah susah. Kan bingung. Bingung kan? Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita merenungkan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kapan Tuhan datang. Tapi yang dikatakan ya, sehingga kita membuat rohani kita ini tertidur. Rohani kita ini bantut. Mungkin ada yang berpikir, nanti sebentar aja candlelight saya datang. Yang biasanya rajin mau, besok ada acara ini, ada acara ini. Wah, besok kita harus datang segalanya semua. Karena apa? Yang dicari itu bukan Tuhan, yang dicari itu duniawinya. Tertidur rohaninya. Nah, Bapak Ibu, saya berusaha membangkitkan kepada jemaat. Ayo bangkit, bangun, bangun, bangun. Kerohanian kita. Karena kalau rohani kita bangun, yang untung itu kita. Kalau rohani kita itu tidur, yang rugi itu kita. Saya bersyukur. Ya, saya masih tetap mengasihi Tuhan. Dan saya masih bisa tetap pegang anak-anak saya. Ayo, kita sama-sama. Ayo, kita sama-sama. Besok saya sudah ngomong. Besok ingat ya. Bangun pagi-pagi jam 6 ya, kita pergi kemana? Guru kita, gereja Bukit Zaitun, pergi ke sana, kita ibadah, kita ketemu dengan gembalanya, kita mengucap syukur, selamat Natal, kita berusaha, karena kita libur pagi. Tapi pagi itu diberikan kesempatan kita datang kepada orang yang memimpin kita, selamat kepada mereka, ya. Karena apa? Dia yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Kembali lagi. Jadi kita harus bangkit. Tidur ini bangkit. Kalau mungkin saat ini kita sedang tidur di gereja. Ya, ayo bangun. Jangan kita tidur. Ayo bangun. Bangun. Saya lihat ini anak sekolah Alkitab datang di belakang goyang semua, sakit semua. Ya. Tapi kita lihat jemaat kita ini masih kokoh, kuat terus. Ayo. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, coba kita melihat. Ya, ayatnya ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayatnya yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Ya, dikatakan di sini di tengah malam datang. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Kalau Tuhan datang tengah malam menjemput kita bersama dengan malaikat surga. Tapi ini belum, tapi diperhitungkan oleh tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang punya ketulusan hati. Sudah tidak lama lagi, tanda-tanda ini sudah ada. Kesusahan-kesusahan ini sudah, tanda-tanda itu sudah ada semua. Sudah tidak lama lagi. Ya. Tapi kita melihat, ingat dia datang seperti pencuri. Ya. Seperti pencuri, tiba-tiba kita dibawa berangkat. Tapi kalau kita dibawa berangkat, bagaimana? Apakah kita ini siap, Bapak Ibu? Kalau kita dibawakan berangkat ini, kita siap apa tidak? Kehidupan kita ini siap apa tidak? Kita masih benci orang yang ada di sini. Kita menjadi orang yang hidupnya tidak menjadi berkat, hidup di dalam kegelapan.
tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, dan lain-lain. Ke gereja, bukan tidak, pelayanan. Tapi kehidupan kita ini tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Saya hanya ingat, minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 16. Coba keluarkan. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada korban-korban yang demikian, yang berkenan kepada Allah. 17. Dikatakan di sini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bertanggung jawab atasnya. Kalau kita ini gadis yang bijaksana, sebagai seorang pemimpin, seorang bapa, dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam segala hal. Orang yang bertanggung jawab, orang yang hidup di dalam jalan kebenaran, kita harus taat kepada dia. Kita harus tunduk karena dia yang bertanggung jawab. Saya berpegang kata bertanggung jawab. Ya. Saya pegang kata bertanggung jawab. Di gereja ini, saya sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini. Karena kau bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini. Saya bertanggung jawab. Ya. Ini jiwa-jiwa ini bagaimana? Kalau nanti mereka pulang, apakah mereka diterima dari atas? Tuhan bilang Tuhan akan tuntut kepada saya. Tetapi saya sudah pegang bahasa. Tuhan, benar saya bertanggung jawab sebagai pemimpin. Saya berusaha terus berbicara, menasihati. Tapi mereka kan tidak mau. Mereka keras kepala. Mereka berontak, mereka marah. Saya mau bisa buat apa Tuhan? Yang penting saya punya hati dulu. Saya berusaha memimpin mereka. Bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab. Saya sebagai bapak juga saya harus bertanggung jawab. Saya sebagai pemimpin di sini saya harus bertanggung jawab. Di dalam segala segi hidup. Tinggal saya dilaporkan. Pak, tanggal 20 bayar listrik. Saya bertanggung jawab. Oke. 20 saya sebagai bapak, saya sebagai pemimpin, saya sebagai gembala. Saya bertanggung jawab. Saya atur bagaimana saya berpikir, saya berdoa sama Tuhan. Ya. Selesai. Kehidupan di dalam rumah tangga. Saya sebagai bapak, kepala rumah tangga, saya bertanggung jawab atas dapur-dapur ini. Saya bertanggung jawab semua apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk istri dan anak-anak. Maka itu saya bersyukur. Anak-anak saya omong kepada mereka, mereka dengar. Ya, saya mau alasan apa lagi sama Tuhan? Tuhan bilang anak-anakmu, saya omong sama mereka, mereka dengar. Ya. Cuma engkau saja yang tidak mau tegur. Seperti Imam Eli tidak mau menegur anaknya. Anaknya dipecat, Imam Eli juga dipecat. Tapi waktu Tuhan lihat anak-anak saya, mereka dengar-dengaran. Ya saya. Dan saya bekerja dengan sukacita. Saya bertanggung jawab. Kemarin kita harus membayar internet. Kalau kita bayar full, ya, itu tidak ada promo kalau hari ini kita bayar. Harus bayar kurang lebih kalau saya tidak salah 6 juta. Tetapi kalau kita bayar kemarin, hanya kita bayar 3.300.000. Ini kan untuk internet, untuk nanti kita Zoom, untuk sekarang kita mau masuk apa segala semua. Itu semua. Ya gimana uang ini? Saya bertanggung jawab. Saya ada di depan. Saya berikan contoh. Saya tanggung jawab. Tapi saya ajarkan kepada anak saya. Pertama saya ngomong kepada jemaat. Pagi-pagi kemarin. Jemaat, kalau kalian sudah terima gaji, ya, jangan tahan itu uangnya Tuhan. Uangnya Tuhan dulu ya. Kalau kalian sudah terima gaji, jangan tahan uangnya Tuhan.
cepat kalian kembalikan supaya ada makanan dan uang itu bisa kita pakai untuk bayar internet. Bukan pakai untuk lain, supaya kita bisa pakai untuk bayar internet. Tapi saya melihat, ya mungkin mereka belum dipenuhi, belum dibayar dan lain-lain. Tapi ada anak satu. Tapi sebelum ada anak-anak saya yang lain, mereka sudah kembalikan dan uang itu sudah dipakai untuk panti-panti. Tapi ada satu kemarin tertolong. Dia kirim. Pas waktunya dia kirim. Padahal dia tidak mendengar ini pengumuman pagi-pagi. Dia kirim. Dia kirim dan dana itu bisa pakai. Dan saya bilang kepada saudara Andre, coba papa lepaskan engkau kan sudah dewasa. Dana ini tidak ada, engkau punya tanggung jawab. Kalau saya dengan anak kan enak saya ngomong. Kesia, engkau sudah bekerja, ambil bagian, kau tanggung jawab. Ya sudah, mereka bekerja. Karena mereka mau tanggung jawab, Kesia diberkati, plok ini. Andre diberkati, plok ini. Tambah yang perpuluhan, plok, sudah selesai. Ya. Saya bilang, kalau kalian tidak bisa, saya yang bertanggung jawab. Semua papa punya tanggung jawab. Tapi saya ajarkan kepada kalian. Anak-anak saya ajar dulu. Ya, saya ajar dulu. Nah, saya sebagai bapak, saya harus ajar kepada mereka. Minggu Natal malam ada rencana. Ibu-ibu minta, Pak, kita bikin makanan Pak ya, supaya Natal ini selesai, kita ramah-tamah di belakang ya. Ya oke, saya bilang, buat saja tidak apa-apa. Tapi kita belajarkan kepada anak-anak kita, jemaat-jemaat Tuhan ini, supaya mereka ikut ambil bagian. Mereka tidak boleh jadi anjing keluk sedor tangan. Karena saya tahu, saya punya orang tua, papa saya ini orang kolot, baca samkok banyak, bahkan juga dalam Alkitab. Dia paling larang kita jadi manusia itu hanya manusia sedor tangan. Kalau kau hidup sodor tangan, itsaikum, hidupmu akan susah terus. Ya, jangan sodor. Kalau kita sodor tangan, kita jadi orang hanya sawelas. Ikutkan bagian. Suruh kepada mereka ikut ambil bagian. Kurang tanggung jawab saya. Tadi saya sudah pesan kepada Ibu Andreas. Bu Andreas berbicara semua jemaat, ya. Katanya, oh sudah Pak, ada beberapa yang sudah ikut ambil bagian Pak. Yang lain ngomong Pak, ya, supaya mereka ambil bagian. Supaya mereka ambil bagian. Kalau orang tua Pak Toga Sirait, Ibu Ripa, oh sudah tidak ada masalah katanya. Ya tapi yang lain sudah ikut. Saya bilang, minta mereka supaya besok pagi, paling terlambat sore nanti. Dan besok pagi Ibu Andreas bisa ke pasar pemotongan sapi, daging itu dan beli. Karena butuh dana banyak. Tadi saya ngomong sama Bu Andreas, kalau kurang Bu Andreas, bicara saya yang tanggung semua. Maka itu kemarin saya bilang sama Vina, ya Vin, kamu kabarkan sama ibunya, Icinyo, saya gini-gini. Sudah? Vina sudah kontak? Cinyo sudah? Belum kontak, Vina belum kontak sama Cinyo. Hah? Urus. Apa? Oh ya, sudah terlalu malam. Urus. Ya saya omong, saya ajarkan anak-anak. Saya bilang, berapa kekurangan saya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Seorang pemimpin tanggung jawab. Maka itu kan saya didik anak-anak saya. Ya. Saya ingat orang tua saya bilang, ada orang banyak dia bilang, itu sifat karakter. Untuk keluar itu udah mau. Dia hanya tunggu rahmat di situ. Itu kalau dia macam begitu hidupnya, itu susah. Hidupnya susah. Tapi kalau ada orang yang suka mau lakukan itu, dia tidak pernah kekurangan. Oh ya, Amsal 11 ayat 24 dan 25. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi firman Tuhan. Tadi
ulang lagi ya. Jadi saya berharap apa itu tidak masukkan pengumuman, sebentar sudah tahu semua, urus sama ibunya, Ibu Retno dan lain-lain. Dan waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah. Tapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, ayat gadis-gadis itu pun datang bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Ayatnya ke-8 kita melihat di sini, ayat ke-8, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit daripada minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan baik-baik. Ya. Pada waktu Tuhan datang, kan ada 5 gadis bijaksana, ada pelita, ada minyak. Dia udah siap, bijaksana sekali. Ya, tapi karena Tuhan lama tidak datang, dia tertidur. Tapi di sini kita melihat yang bodoh waktu Tuhan datang. Pelita ada, tapi minyak itu tidak ada. Dia datang minta kepada yang bijaksana, tolong dong bagi. Yang bijaksana itu dia bijaksana, dia bilang tidak bisa. Kita sama-sama membutuhkan keselamatan. Kalau saya bagi, saya tidak cukup. Ya sudahlah, omong bodoh-bodoh, kau pergi ke toko beli. Ya, yang menceritakan minyak, Tuhan di dalam hidup kita sudah tidak ada. Semangat kalau pelita hanya percaya Tuhan, tapi minyak tidak ada, semangat itu tidak ada. Maka itu ada kata pepatah, bukan pepatah, itu ada bahasa Mandarin. Ciayu, 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 ayo semangat, ayo itu semangat. Itu cerita tentang ciayu. Itu di Cina pada waktu zaman kuno. Zaman dulu, lampu itu tidak ada. Jadi mereka itu membaca atau untuk menerangi pada waktu malam, mereka ambil lampu lentera. Di bawah situ mereka kasihkan minyak. Minyak itu mati, sudah tidak ada lagi, jadi lampunya mati. Mereka bilang tambah minyak, ciayu, tambah minyak, ayo semangat, tambah minyak, tambah minyak. Ya. Kita juga pada pagi hari ini, kita harus semangat. Kalau minyak sudah tidak ada, kita tambah itu minyak. Pak, beli minyak di mana? Sudah minyak Roh Kudus, datang sama Tuhan, tambah minyak. Supaya apa? Kita bisa semangat dalam hidup ini. Menghadapi masalah, semangat. Menghadapi sakit, tetap semangat. Menghadapi kesulitan rumah tangga, tetap semangat. Mengalami ekonominya jelek, tetap semangat. Semangat. Saya ini kalau tidak ada minyak, saya sudah stop pelayanan ini. Sudah stop. Apa yang saya mau cari? Kalau tidak ada minyak ini, pelayanan kami panti saya sudah stop. Sudah stop. Tapi karena ada minyak ini saya semangat terus, saya semangat terus. Karena orang bilang, Pak, minggu depan pray sudah. Tidak. Tuhan bilang tidak, jalan terus, engkau harus semangat. Saya berapi-api, menyala-nyala, layani Tuhan. Berapi-api. Maka tadi saya bilang, ayo Fon, nanti kalau bisa Jumat ini kita ke sana Fon. Itu kan libur, ya kan? Ayo, udah iso Pak. Ayo Bu Retno, dapur-dapur. Yang saya korek dulu sekarang dapur-dapur. Ya, jangan dapur-dapur, mohon maaf Pak, kalau saya tugas saya pergi Pak. Kalau saya tidak tugas saya tidak pergi. Oh, kita harus semangat. Dalam hidup ini juga harus semangat. Kalau kita semangat, kita jadi manusia yang bijaksana. Tuhan katakan, di surga engkau punya, di dunia juga engkau punya. Kita harus semangat. Tapi kita melihat minyak tidak ada, mau semangat apa? Hanya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, mau bagaimana? Kita melihat waktu saya melayani hari Kamis, kami jika, waduh mereka semangat, ayo Pak, sudah habis minta lagi, nyanyi, Bapa terima kasih, nyanyi lagi, semangat. Tapi pada waktu saya ke bakti luhur, kan mereka ini kan tidak bisa ngomong, rasanya berat. Sampai saya berpikir, saya ngomong kepada FX ini,
Wah, ini kok begini, kok berat sekali. Ya FX bilang apa? Iya Pak, bagaimana? Ya, ngomong saja tidak bisa, mau nyanyi, mana bisa, tidak bisa. Ya benar. Tapi kalau kita semangat Bapak Ibu, ya kita semangat betul-betul. Minta sama Tuhan hari-hari ini, Tuhan berikan saya isi dengan minyak. Minyak kuasa daripada Tuhan. Minyak itu menceritakan kuasa. Minyak menceritakan urapan. Minyak menceritakan hikmat pengurapan. Semangat. Menghadapi hidup ini kita harus semangat. Ya. Seperti kemarin orang ini. Aku sudah putus asa. Gimana ini dia bilang. Saya bilang, saya kan sudah bicara kamu. Tapi pada waktu kamu di atas kan kamu tidak mau dengar kan? Kamu melawan kan? Kamu berontak toh? Ya sekarang ini. Ya, kenapa engkau bisa hubungi saya? Hubungi gembalamu. Saya bilang. Dia bilang waktu saya hubungi gembala tidak bisa. Gembala tidak bisa menceritakan saya seperti ini. Tapi saya ingat Bapak, saya ngomong. Ya, ayo saya bilang rubah dulu. Kenapa? Semangatnya sudah tidak ada. Sudah putus asa, gimana malam tadi malam, aduh gimana ini, rasanya hidup ini kalau bisa ambilkan baygon taruh udah selesai, sudah tidak ada semangat lagi. Ya, nah ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, tapi kita belajar pada waktu ayat-ayatnya yang ke-9, ya. Yang ke-9 dia kan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana ini, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Itu impossible, tidak mungkin. Ini menceritakan keduniawian. Minyak habis pergi di toko, tidak. Tetapi ini harus kembali kepada Tuhan. Oke, saya mau kembali sama Tuhan. Karena tahu kan, Tuhan sudah datang. Saya harus kembali. Tetapi kita melihat pada waktu ayatnya yang ke-10. Ayatnya semua. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Artinya mau kembali sama Tuhan. Ya saya mau kembali sama Tuhan. Saya mau kembali sama Tuhan. Kan tidak langsung instan. Hatinya itu. Mau kembali sama Tuhan. Mau kembali. Datanglah mempelai itu dan mereka telah siap. Sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintunya ditutup. Yang bijaksana itu waktu Tuhan datang. Mereka datang. Mereka ada tempat. Masuk. Song-songlah. Saya ingat kata-kata ini Saudari Yvonne sering kalau dia khotbah itu. Song-songlah. Song-songlah. Tuhan sudah tidak lama lagi. Ayo masuk song-songlah. Kita berusaha mau kembali. Berusaha dapat minyak. Wah, dengan senang, sukacita, puji Tuhan, saya sudah dapat minyak, saya sudah semangat kembali, saya sudah berapi-api kembali. Ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan di dalam ayat? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ternyata dia pulang, dia membawa minyak. Dia pulang, urapan sudah ada sama dia. Dia pulang mendapatkan kuasa. Dia pulang mendapatkan hikmat. Dia pulang sudah berubah. Dia berpikir dia bisa masuk. Tapi Tuhan bilang apa? Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu yang pergi membeli minyak. Ya, berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu ini. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jemaat Tuhan yang ada saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Anak-anak sekolah Alkitab yang ada. Saya tidak tahu kalian ini akan jadi orang hamba Tuhan yang bijaksana atau tidak. Saya sekolah Alkitab yang bersama-sama dengan saya. Yang runtuh itu banyak. Mereka diwisuda. Semua tetapi runtuh. Saya tidak tahu. Ada satu, tidak tahu sudah keluar. Saya tidak tahu bisa apa tidak. Saya punya ponakan ada 2. Sekolah di sana. Samsokota pemimpinnya. Pulang. Pergi sana sekolah. 3 orang mereka pergi sana sekolah. Pulang mereka datang. Wah, dengan sukacita datang.
pulang ke daerah, tidak jadi hamba Tuhan, dan mereka menjadi orang lain. Yang satu perempuan datang ke sini, wah melayani dan lain-lain. Waktu saya nasihati, saya tegur tidak mau. Sekarang rumah tangganya berantakan. Saya berpikir tadi masuk dia yang datang. Aduh, saya punya anak pulang, saya punya anak pulang. Tidak tahu anak saya yang lain yang datang. Nah, Bapak Ibu, yang sekarang kita boleh merenungkan, apakah ada minyak dalam hidup kita? Jangan ngantok dulu. Kita perlu tanya, apakah ada minyak dalam hidup kita? Kalau Tuhan panggil sama kita, jangan sampai Tuhan bilang, hei nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Ini seperti ini. Pintu sudah tutup, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, kita buka Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tetapi ayat 22, dikatakan ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Lanjut. Yang ketiga, pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Percuma. Saya boleh khotbah di sini dengan berapi-api. Saya berkhotbah dengan kata-kata yang indah. Saya boleh berkhotbah dengan segala yang Tuhan titipkan kepada saya. Tetapi kalau kehidupan saya tidak jadi contoh, kehidupan saya tidak jadi terang, kehidupan saya tidak jadi berkat untuk Bapak Ibu, satu saat Tuhan bilang, enyah engkau. Saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan seluruh apa yang ada, tetapi hati kita itu jahat. Nol. Tuhan bilang, enyah engkau. Saya sudah melakukan mujizat, saya sudah mendoakan orang, banyak mujizat terjadi melalui saya. Ya, saya pernah melayani, saya jalan pagi, saya ketemu dulu ada orang Manado satu di sini, elit. Ya, itu tulangnya itu sudah kropos. Dia harus tidur di papan. Waktu saya lihat di situ, pakai celana pendek biasa. Dan di situ saya lihat Ibu Novi. Bu, apa kabar? Iya, Pak, ini elit, Pak. Gak bisa bangun, begini tulangnya putus, begini. Oh ya, dari jauh saya doakan dia. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Nah, terjadi langsung mujizat. Hanya doa begitu saja mujizat. Dan dia sampai sekarang masih. Ya. Yang kedua, Saudara Mewen. Tahu Mewen? Ya. Dia ada di rumah sakit. Harus pakai pakaian besi karena jatuh, tulangnya sudah putus. Saya dengan istri pergi, diikat dia tidak bisa goyang. Saya datang berdoa sama dia. Ya, dalam nama Yesus, sembuh. Dia jadi jemaat di sini. Yang ketiga, ya, istri dari Pak Ali sekarang sudah pergi. Itu semua kepalanya itu sudah di ini semua. Saya tinggal datang mendoakan sama dia. Sembuh. Bawa semua ini. Berarti saya sudah lakukan mujizat. Tetapi hidup saya penuh dengan dosa. Hati saya penuh dengan kejahatan. Saya bukan menjadi orang yang penurut dengar-dengaran. Saya sudah melakukan semua, tapi saya tidak menjadi contoh, menjadi berkat. Tuhan bilang, pergi kamu. Aku tidak kenal engkau. Pergi kamu, aku tidak kenal engkau. Betapa ngenesnya hidup ini. Ya. Betapa susah ini hidup. Pergi, aku tidak mengenal engkau. Saya sudah sumbang, saya mempersembahkan segala semua. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Pembuat kejahatan. Ini kan dia ngomong, pada waktu itulah tolong dikeluarkan.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah lagi daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana? Mungkin tidak enak khotbah ini, tapi kalau kita sadar baik-baik, hidup kita ini menyertai di atas. Khotbah ini mungkin tidak enak, ya tapi harus kita ingatkan. Untuk supaya menyadarkan kita, perbuatan kita ini menyertai. Apapun yang engkau perbuat, Wahyu 14 ayat 13 tolong keluarkan. Bagian C. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dan mati dalam Tuhan. Terjemahan sehari-hari orang yang melayani Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerah lili mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita menyertai. Perbuatan apa hidup ini? Yang kita buat baik, terus jangan jemu-jemu berbuat baik. Baik terus, baik dengan hati yang tulus. Atau perbuatan kita seperti serigala berbulu domba. Muka engkau boleh melihat seperti domba, tetapi hatinya seperti serigala. Percuma. Muka engkau tahu, tapi hatinya. Ya, Alex senantiasa berkata, saya berusaha muka saya, mulut saya dengan hati saya itu sama. Gak tahu pagi ini dia ada. Ya, saya berusaha muka saya dengan hati saya itu sama. Ya, yang saya mau berbicara ini, bagaimana kita? Kalau di atas kita sudah disiapkan, di bawah juga disiapkan. Disiapkan dalam segala hal. Disiapkan disiapkan. Maka itu saya bilang jemaat Tuhan, ayo. Anak sekolah Alkitab kalian harus sungguh-sungguh. Kalau kalian hanya datang sekolah saja untuk selesai supaya tidak kuliah, langsung sekolah Alkitab, tapi kalian hidup tidak benar, kalian hanya di sana jadi gengser, jadi tukaran dan lain-lain. Anak Josia, saya sudah panggil Josi, kamu sekolah harus yang baik ya, yang benar ya. Ingat ya Josia, kalau kamu sudah selesai, kamu di sini Om gambling sama kamu terus dulu ya. Habis selesai baru Om kasih naik. Ya, tapi kalau kalian datang sekolah, hanya sekolah Alkitab, tapi kalian punya hati tidak benar, percuma. Tapi saya berdoa kalian ini ya, harus jadi orang yang benar. Harus. Saya rasa sekian. Ya, renungkan baik-baik. Nanti sore ada jam 4. Ya, kita ada malam candlelight. Ya, kita ajakkan semua orang-orang tua. Saya sudah pesan ya supaya kita datang malam candlelight. Orang yang cinta Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, supaya bisa datang semua sama-sama ya menyambut kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Tuhan sudah 2000 tahun yang lalu, dia sudah datang, dia sudah lahir. Cuma kita memperingatkan saja. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala. Saya minta pemusik singer. Ya, kita nyanyi dulu satu pujian. Kami memuji